Ukraina baru-baru ini melancarkan serangan paling berani ke Rusia dengan cara menyelundupkan drone atau pesawat nirawak hingga bisa masuk ke wilayah Rusia. Menariknya, Ukraina menggunakan drone first person view atau FPV sebagai senjata yang paling ampuh dalam perangnya melawan Rusia. Bahkan, Ukraina telah menggunakan FPV untuk menyerang Rusia selama beberapa waktu. Ya, drone FPV menjadi salah satu strategi Ukraina yang berhasil untuk mempertahankan diri dari invasi skala penuh oleh Rusia. Lantas, apa itu drone FPV? Dan apa yang membuat drone FPV berguna dalam pertempuran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan drone FPV Ukraina ke Rusia pada Minggu 1 Juni 2025 menandai serangan terdalam di wilayah Rusia sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Drone FPV itu pertama kali diselundupkan ke Rusia yang disimpan dalam kontainer-kontainer kayu, kemudian dimuat ke truk gandeng dan diparkir di dekat pangkalan militer di Rusia. Panel atap kemudian dibuka dari jarak jauh sehingga drone dapat terbang keluar dan secara diam-diam menyerang target mereka. Lalu bagaimana sistem kerja drone FPV? Drone itu bekerja dengan dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Seseorang yang mengemudikan drone itu dapat melihat apa yang dilihat drone tersebut melalui kamera yang terpasang di badannya. Video langsung dapat dilihat melalui kacamata khusus atau pada telepon pintar dan jenis layar lainnya. Sebelum drone FPV dikerahkan, drone pengintai dengan jangkauan yang lebih luas terlebih dahulu akan mensurvei area dan membidik wilayah tertentu yang perlu menjadi target. Sebab, drone FPV memiliki jangkauan yang jauh lebih pendek, yaitu hanya beberapa kilometer. Meski begitu, keunggulan utama drone FPV adalah biaya dan kemampuan serangannya yang mendalam, bahkan sebagian besar tidak terdeteksi. Ya, drone FPV menjadi alternatif senjata yang menarik karena ukurannya yang kecil dan murah, namun bisa menjadi salah satu senjata yang paling ampuh dalam perang. Ternyata, Ukraina telah menggunakan FPV untuk melawan Rusia selama beberapa waktu. Dilaporkan pada November 2023, penggunaan drone FPV yang lincah dalam pertempuran telah menjadi salah satu strategi berbiaya rendah yang paling berhasil yang digunakan Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi skala penuh oleh Rusia. Bahkan seorang pejabat NATO mengatakan pada tahun 2024 bahwa lebih dari 2/3 tank Rusia yang telah dihancurkan militer Ukraina dalam beberapa bulan terakhir adalah berkat pesawat nirawak FPV. Diketahui, produsen Ukraina Fiery Drone secara resmi telah menyerahkan gelombang pertama 1.000 pesawat nirawak FPV yang semua buatan Ukraina pada bulan Maret 2025. Ukraina juga sedang dalam proses untuk memproduksi lebih dari 4 juta pesawat nirawak tahun 2025. Ukraina melancarkan salah satu serangan paling berani dalam perangnya melawan Rusia bukan tanpa alasan. Tampaknya, serangan Ukraina itu dirancang untuk mengirim pesan yang jelas kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa melanjutkan perang masih bisa menimbulkan resiko serius bagi Moskwa, bahkan jika Ukraina tidak lagi mampu maju di medan perang. Iya, menurut Direktur Program Kebijakan Nuklir James Acton, secara tidak langsung Ukraina menggertak Rusia agar mau melangkah maju dalam proses negosiasi perdamaian. Dengan adanya operasi Ukraina itu, ternyata sedikit bisa mengikis kemampuan Rusia untuk menyerang Ukraina. Karena Ukraina telah melumpuhkan beberapa pesawat yang digunakan pasukan Rusia untuk meluncurkan rudal jarak jauh ke sasaran Ukraina. Secara lebih luas, serangan Ukraina tampaknya ditujukan untuk memicu ketakutan di Kremlin tentang target rentan lainnya di jantung Rusia. Acton juga menyebut ada banyak target serangan Ukraina, termasuk pabrik pasokan militer dan fasilitas pelatihan militer Rusia. Bahkan, armada kapal selam nuklir Rusia yang terekspos pun menjadi target potensial, meskipun Moskwa sendiri belum menggunakan kapal-kapal itu dalam perang.
Ukraina mengatakan, operasi Ukraina pada Minggu 1 Juni 2025 itu merusak 41 pesawat termasuk pembom Tu-95 yang dikenal sebagai Bir. Pejabat keamanan AS dan Eropa memperkirakan bahwa sebanyak 20 pesawat strategis Rusia mungkin telah hancur atau rusak, di antaranya 6 pembom Tu-95 dan 4 pembom Tu-22M. Sayangnya, Rusia memiliki kemampuan terbatas untuk memproduksi pembom tersebut. Yang artinya, serangan Ukraina itu mungkin telah merusak armada Rusia secara permanen. Pesawat-pesawat Rusia yang hancur juga disebut sangat mahal sehingga serangan Ukraina kemungkinan menimbulkan kerugian miliaran dolar. Ya, Ukraina telah melakukan kekacauan besar-besaran di kota-kota Rusia termasuk di fasilitas produksi minyak Rusia dan menguasai sebagian besar wilayah Rusia di sepanjang perbatasan. Selain itu, Ukraina juga menghancurkan angkatan laut Rusia di Laut Hitam, merusak jembatan yang menghubungkan Rusia dengan Crimea yang diduduki, dan meledakkan pesawat tanpa awak di atas Moskwa. Menurut para analis, semakin Ukraina berjuang di medan perang, maka semakin besar kemungkinan Kiev akan melakukan serangan asimetris yang berdampak seperti itu. Mantan Presiden Rusia dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pun menanggapi serangan Ukraina itu dengan menyebut pembalasan akan datang. Ia menambahkan, militer Rusia tengah bergerak maju di Ukraina dan akan terus maju. Operasi serangan Ukraina tidak bisa dianggap remeh. Bahkan strateginya menyelundupkan dan menggunakan drone FPV yang sangat kecil sekaligus murah untuk menyerang target menjadi salah satu kecerdikan militer Ukraina. Ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.